Ya, karena tubuh kita itu baru sekalian gini. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih kepada kita. Kita bersyukur Allah ciptakan kita dari tanah. Kalau dari air mungkin udah cepet mati kita. Kenapa? Karena ada beda sifat antara air sama tanah. Tanah cenderung menyerap sifatnya ya. Kalau air cenderung relatif sifatnya melarutkan. Suami saya punya penyakit anxiety, kecemasan, efek dari asam lambung, kebetulan diabetes. Apa yang terjadi? Anxiety yang saya pahami terakhir dan saya baca hubungan sama lack of mineral, kekurangan mineral atau mineral defisiensi. Mineral dapat dari mana? Rempah, ya, sama rimpang, balik-balik ke situ. Jadi mungkin saran saya ke ibu yang atau bapak yang bertanya ini, coba suaminya diasup terus dengan rempah dan rimpang dalam bentuk minuman apapun itu. Mau jahe, kunyit, serai, macam-macam. Dan jangan lupa kasih garam sedikit. Kasih garam sedikit. Ya, seperti itu. Pola makan apa yang harus dijaga ya tadi sudah ya. Relatif yang tadi tepung-tepungan, gula ya. Makanan-makanan olahan coba dihindari. Saya divonis kista di ovarium kanan dan miom di rahim kira-kira 5 tahun yang lalu. Saya baru tahu tentang ini semua. Apakah saya telat? Oh, tidak telat. Tidak telat. Tetap bisa kok ya, karena tubuh kita itu baru sekalian gini. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih kepada kita. Kita bersyukur Allah ciptakan kita dari tanah. Kalau dari air mungkin udah cepet mati kita. Kenapa? Karena ada beda sifat antara air sama tanah. Tanah cenderung menyerap sifatnya ya. Kalau air cenderung relatif sifatnya melarutkan. Jadi kalau badan kita tuh dari air diciptakan Allah, sebagian besar memang isinya air, 70% gitu kan. Maka makanan-makanan sampah yang kita makan tadi cepet banget larut gitu loh. Tapi menariknya, kita misalkan tiap hari lah makan mie instan, misalkan ya, tiap hari lah makan yang gak sehat, gak langsung mati, tenang aja. Tapi dia ngasih tanda dulu kan, diserap dengan tanda. Sampai nanti tubuhnya tidak mampu lagi mengkompensasi ya. Tubuhnya misalkan dia sudah terlalu pusing, sering-sering pusing misalkan gitu. Terus tensi sudah naik misalkan gara-gara itu semua, muncullah darah tinggi. Jadi sebelum penyakit itu muncul ada tanda. Ilustrasinya gimana? Gini aja. Ilustrasi sederhana ya, supaya Bapak Ibu bisa menilai kira-kira status kesehatannya seperti apa. Kalau kita punya mobil sebelah mobil mewah, harganya misalkan 10M misalkan. Mobil ini pastinya kita akan isi dengan Pertamax, bahan bakarnya kan. Karena memang pabriknya bilang ini cocok untuk bahan bakar Pertamax. Gitu. Tapi kalau seandainya mobil tadi diisi dengan bahan bakar seperti premium ya, cepat rusak mobilnya. Nah, kalau pertanyaan itu saya tanya kepada kita, ya, kepada Anda, pada saya, mahalan mana mobil sama badan kita, maka jawabannya pasti mahalan kita kan. Nggak ternilai. Cuman yang jadi masalah kalau saya tanya bahan bakar yang kita sering masukkan ke badan kita apa? Premium, Pertamax atau oplosan? Udah tahu kan? Kira-kira status mobil kita kayak apa? Mensnya sakit, sering sakit kepala, sering batuk pilek, sering gatel. Dulu bisa makan udang, sekarang nggak bisa makan udang. Dulu bisa makan tuh gitu loh. Jadi tanda-tanda itu banyak sekali dan tanda-tanda tadi tidak untuk dihilangkan dengan obat. Dia harus dibersihin. Ya. Sayangnya Allah sama kita apa? Tadi Allah kasih puasa, Allah kasih rempah, Allah kasih rimpang, semua Allah kasih. Bahkan yang luar biasa, orang yang nyampahnya. Saya ketemu orang kayak begini nih. Ada dikena 5 tahun kena autoimun, cuman 3 bulan butuh waktu memperbaiki badannya. Gara-gara autoimun dia minum steroid dan subhanallah ibu tersebut akhirnya menopause gara-gara penyakitnya dan obatnya. Ya qadarullah akhirnya dengan kuasa Allah dalam 3 bulan dia bisa mens kembali. Bisa. Tubuh kita itu kalau disuplai dengan bahan baku yang tepat, aman Bu. Aman maksudnya dia bisa recover lagi. Ya, dia bisa recover lagi. Jadi kata kuncinya apa? Ada vitamin, ada mineral, ada enzim, ada protein yang baik misalkan. Contoh proteinnya, maksudnya protein seperti apa? Ya misalkan gini, kalau Anda pengen makan daging gak apa-apa makan daging, tapi jangan makan bakso tiap hari. Betul? Karena bakso kan udah campur.
Gitu loh. Kalau pengen makan ikan, katakanlah ya makanlah ikan, tapi jangan makan pempek tiap hari. Kan ke tepung sagu gitu kan, makan ikannya gitu loh. Ya sekali-kali tuh penganan oke, silakan. Tapi kalau tiap hari juga nggak bagus, berlebihan kan. Ya, makanya sekarang ya kita misalkan lihat Sumatera Barat, rumah sakit stroke ada di Padang, Bukit Tinggi. Mungkin bisa berubah kalau di samping rumah makan Padang tadi ada tukang rujak atau tukang sayur gitu kan. Siapa tahu.